Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal. Jadi kalau kawan-kawan ada problem permasalahan tentang sandal dan sepatu, ingat saya ya, ingat saya. Bisa kawan-kawan konsultasi WA, hubungi saya di WA, IG ya, atau di IG. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan seputar sol sepatu dan sol sandal. Dan IG saya adalah namanya sama, sol underscore sepatu underscore ajaib ya. Dan nomor WA-nya banyak di komentar-komentar, cari aja di komentar yang tanya saya tentang WA, pasti di situ saya sertakan nomor WA ya. Saya tidak pernah sembunyikan nomor WA ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau konsultasi tentang permasalahan di apa itu namanya ya, di seputar sol ya, seputar menjahit sepatu, itu silahkan. Tapi kalau yang lainnya yang tentang cuci sepatu dan apa, saya tidak bergelut di bidang itu. Saya hanya bergelut di bidang persol sepatuan ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu safety ya, safety marking ya. Safety marking ini outsole-nya sudah ambrol ya, sudah gini ya, sudah ambrol. Tapi yang membedakan sepatu king ini biasanya ada yang ada plat besinya dan yang tidak ada plat besinya, dan kebetulan ini yang ada plat besinya. Ini ada plat besinya. Ya, oke, kita ke meja pengerjaan. Saya akan menjelaskan tentang ini sepatu yang ada plat besinya. Gimana nanti cara menjahitnya biar kawan-kawan tidak salah dan tidak keliru. Dan jika sepatu yang ada besinya seperti ini saya bisa perlihatkan ya, ini plat besinya. Ini plat besi ya. Ini yang ada plat besinya seperti ini, kita tidak bisa menjahit dari depan, terus kita teleser atau kita apa ya, olengkan atau kita apa ya, belokkan ke bawah, itu tidak bisa karena di bawah ini masih ada besinya ya. Alternatif lain ketika menjahit sepatu yang ada besinya seperti ini, bisa kita apa ya, bisa kita potong besinya di bagian sini. Tapi resikonya yang depan ini menjadi tidak safety karena kalau terkena paku di ujung depan sini nanti akan tembus ke kaki ya. Jadi bagian depan sudah tidak safety kalau dipotong. Dan kalau jika tidak mau dipotong ya, kalau tidak mau dipotong, otomatis kita harus menjahit depan dari depan sini, tembus tembus dalam ya. Biasanya kan saya tidak tembuskan ke dalam, saya cuman ini ya, belokan ke bawah ya. Tapi ini harus tembus ke dalam. Apakah bisa? Ya tidak bisa ya, karena di dalamnya masih ada ini besi pengamannya ya, besi pengaman yang modelnya besinya adalah seperti ini nih. Besi pengaman yang seperti ini di dalamnya ada besinya seperti ini, dan besi ini sama sekali tidak bolong ya, tidak bolong. Jadi ini bawahnya besi, atasnya besi. Jadi kita mau menjadi dari mana ya? Dari bawah ada besinya ya, dari ini sini depan ada besinya ya, dari tengah-tengahnya juga kita akan susah ya. Makanya cara ini nanti akan saya praktekkan ke kawan-kawan ya. Dan oke, saya mau izin membongkar ini dulu ya, membongkar ini sih ya, yang nah ini, membongkar ini karena ini sangat apa ya, menempel di tangan ya. Kalau ini saya bongkar di sini nanti lapak saya akan kotor-kotor, dan saya minta izin untuk membongkar ini. Sebenarnya membongkarnya itu sangat mudah ya, tapi yang sangat, nah ini sangat mudah. Cuman ininya akan sangat nyampah ya, karena ini bisa, pokoknya ini yang, nah ini seperti ini. Nanti akan seperti ini ya, dia akan nempel-nempel di permukaan seperti ini. Makanya saya izin membongkar di luar ya. Oke ya, dan ini sudah terbongkar ya, sudah terbongkar. Jadi yang sisa-sisa ini seperti ini sudah saya bongkar. Nih. Dan untuk memasang outsole yang baru ya,
untuk memasang outsole yang baru, kita butuh yang namanya kita harus membongkar bagian ini ya. Ini harus kita bongkar ya. Besinya ini harus kita bongkar ya, betul. Kenapa kok besi ini harus dibongkar ya? Karena nanti biar kita bisa menjahitnya ya. Dan bagian depan sini juga kita harus membongkarnya ya. Nih. Atau bisa kita potong, kalau seandainya susah bisa kita potong memakai gunting ya. Ini sebenarnya tekson di dalam ini, di kertas tekson ini. Dia ini kertas tekson. Ya. Yang saya Yang saya buang adalah kertas teksonnya ya. Jadi uppernya itu tidak saya buang ya. Ini saya membongkar kertas teksonnya yang nantinya akan saya buang. Ini masih proses membongkar kertas tekson yang melindungi bagian plat besi. Ini yang saya bongkar adalah upper ya. Uppernya saya bongkar, dan ini adalah kertas tekson yang sudah berhasil saya bongkar, dan ini besinya sudah langsung terlihat ya. Ini plat besi ya, ini terlihat sekali. Atau bisa kawan-kawan namai itu seng ya. Dan ini harus dibongkar. Ini wajib dibongkar kalau kita mau mengganti outsole sepatu yang model seperti ini ya. Dan ini saya berhasil membongkarnya ya. Nih. Ini benar-benar plat besi ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus membongkar bagian sisi depan ini ya. Kita tarik ya bagian ini. Kita coba tarik. Kita keluarkan bagian sisi depan ini, dan kita harus membongkar jahitan ini yang hitam-hitam ini. Kita harus bongkar supaya apa? Supaya nanti kita bisa memasukkan besi yang dalam ini. Oke, saya bongkar dulu besinya biar kawan-kawan bisa melihat. Ini dalam ini ada besi yang ini yang melindungi bagian depan, bagian jari-jari kaki, dan ini yang harus kita bongkar. Kenapa harus dibongkar? Karena biar kita bisa menjahit dari depan sini. Nanti setelah ini dibongkar, kita harus memasukkan besi ini dari dalam sepatu sini ya. Kita masukinnya lagi bukan dari sini, tapi dari dalam sini. Karena dalam sini itu ketutup bagian ini, makanya bagian jahitan yang hitam-hitam ini harus kita bongkar. Ini besinya sudah saya ambil. Tinggal lanjut memotong bagian ini yang jahitan hitam. Ini yang nanti ikut bawah, ini yang nanti ikut atas.
masih lanjut untuk membongkar, dan nanti akan saya beritahu sampai mana kita harus membongkar bagian ini agar sepatu outsole yang baru bisa terpasang. Wah, ini sudah terbongkar dari sananya ya. Dan sebenarnya kita tidak perlu membongkar sampai belakang ya, karena ini sudah terbongkar dari sananya. Kita sebenarnya hanya membongkar sampai samping ini cukup, setengahnya ya, setengah dari sepatu ini. Jadi tidak perlu sampai bawah, cukup setengahnya sudah bisa nanti dipasang si ini besinya. Ini sudah bisa dipasang. Jangan lupa kita mengambil ya bagian insole-nya, kita keluarkan. Oke, dan ini saya mau mengganti outsole-nya. Saya memakai outsole DR251 yang saya sesuaikan dengan ukuran sepatunya. Dan nanti ini platnya nggak usah kita taruh di sini ya. Kita langsung taruh di bawah. Ini di outsole langsung. Setelah itu kita mal dulu. Baru nanti kita mengelem. Tujuan mengemal ini adalah biar nanti pas kita memasang tidak bingung nanti posisinya di mana. Ini kalau tidak sampai seperti ini jangan dipaksakan didorong, karena emang tipe outsole-nya tidak sama seperti tipe outsole yang ori. Kalau kita memaksa memasukkan ini nanti ukuran sepatu akan mengecil. Setelah itu kita kasarkan bagian outsole-nya biar lemnya bekerja dengan maksimal. Sebelum ini dilem jangan lupa bagian sisi ini dalamnya kita masukkan ke dalam ya, seperti ini. Ini sisi dalam selaput untuk bagian besinya ya, besi depan kita tarik ke bawah ke dalam dulu ya, seperti ini. Nah, posisikan seperti ini. Biar nanti ini buat lewat besinya, lewat di sini nanti besinya melewati bagian tengah-tengah sini. Baru setelah itu lanjut kita mengelem. Dan uppernya juga harus kita lem.
Ini kedua belah bahan sudah saya lem semua, tinggal nunggu kering sekitar setengah jam. Ini biarkan di sini. Dan kita lanjut di bagian yang sebelah kanan yang sebelumnya sudah saya lem dan kemungkinan ini sudah kering. Dan ini kedua belah bahan sudah kering. Ciri-ciri kering adalah ketika dipegang seperti ini sudah tidak menempel di tangan ya. Dan ini bisa kita pasang. Dan sebelum memasang jangan lupa kita harus memasangkan platnya dulu biar safety, biar nanti kalau terkena paku tidak tembus ke dalam. Dan untuk besi di ujung depan ini menempelkannya atau memasangkannya nanti setelah semuanya selesai atau setelah dijahit. Kita lanjut ke proses pemasangan dan ini sudah ada platnya ya di bagian outsole dan kita lanjut untuk memasang ya. Kita pasang dulu di bagian ujung depan. Ya, ujung depan sini. Baru setelah itu kita pasang di bagian yang belakang. Biasa untuk tengah itu terakhir-terakhiran. Setelah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus menjahitnya dan memberi jalan benang. Lanjut memberi jalan benang. Ini saya baru saja membuat jalan benang buat nanti benangnya masuk ya. Baru setelah itu kita lanjut menjahit. Dan biasanya kan kalau dari teknik di teknik biasanya ya saya mulai dari sini ya karena menghindari besi. Tapi kalau kita seperti ini modelnya besinya dicopot, kita dari mana saja boleh atau bisa. Saya lanjut menjahit, saya memakai jarum sol yang pendek dan benang nilon hitam nomor 12. Dan memasangkannya besi depan pengaman setelah jahitan ini selesai. Dan bisa dilihat ya proses menjahit sudah mau selesai. Dan tadi tidak saya videokan karena mungkin akan terlalu lama ya kalau menjahitnya itu divideokan sampai akhir ya. Makanya saya hanya ini ya menge-share di awal menjahit dan akhir menjahit. Supaya kawan-kawan
tidak terlalu lama saat menunggu ya. Soalnya sama saja ya seperti ini menjahitnya dengan sepatu-sepatu apa itu sama. Cuman yang membedakan adalah ini tangan saya harus nekuk seperti ini ya. Ini yang paling pegel ini kawan-kawan. Tangan saya harus nekuk terus seperti ini ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh tangan saya harus nekuk seperti ini terus. Itu yang membuat sebenarnya pegel ya. Jadi mencantolkannya benang di dalam itu ya di dalam sepatu sini ya. Di dalam sini tuh tangan saya harus posisinya seperti ini terus. Itu yang membuat saya pegel. Oke, untuk menalinya ya, karena ini juga masuknya itu sangat susah. Kalau ditali simpul seperti biasa juga resiko karena ini outsole-nya terlalu tipis. Kalau mau ditali dari dalam sebanyak 3 kali juga susah ya. Karena apa? Karena terlalu dalam ya. Makanya ini nanti saya akan share bagaimana cara menali di dalamnya. Oke, lanjut setelah sampai di sini saja ya. Oke, dan ini sudah nyampe akhir ya. Dan ini sudah jahitan pertama itu tadi saya di sini ya, di sini. Dan ini sudah sampai akhir dan saya harus menalinya ya. Untuk menalinya yang seperti saya bilang tadi ya, kita harus menali karena dari dalam susah, karena juga dari dijahit apa ya, di tali simpul seperti biasa itu beresiko. Makanya di sini saya memilih menali dari luar ya. Ini namanya menali dari luar ya. Ini talinya semuanya di luar. Dan saya talikan dari luar sebanyak sama ya 3 kali ya. 3 sampai 2 kali lah intinya ya. Tapi dipepetkan di bagian yang terakhir jahitan ya. Nih. Ditalikan sebanyak 1 kali, 2 kali. Dan nariknya jangan terlalu kenceng ya. Yang penting talinya kenceng, cuma nariknya jangan terlalu kenceng. Oke, kalau sudah ditali 3 kali seperti ini kita potong. Nah, ini sudah tertali ya. Cuma di sini masih ada sisanya dan sisanya itu bisa kita masukkan memakai alat pendorong ya. Itu akan lebih efektif daripada kita menali dari dalam ya. Akan lebih repot. Dan kalau ditali simpul biasa juga akan berisiko lepas ya. Karena apa? Karena ini ketebalannya itu paling berapa senti gitu ya, tidak sampai 1 senti, tidak sampai setengah senti lah ya. Dan ini kita dorong pakai alat pendorong dan hasilnya semua sisanya itu akan masuk dan akan bagus ya. Oke, karena ini sudah selesai dijahit ya, ini saya sudah selesai menjahit ya, yang depan juga sudah saya jahit. Makanya ini yang terakhir kita harus mengembalikan besinya ke tempat semula ya. Besi ini ya kita harus mengembalikan posisi besinya ini ke tempat ya, semula di dalam ini ya. Oke, untuk mengembalikan besinya ke dalam ujung depan sini, kita tadi sudah menarik bagian yang penutup besinya ini ya. Ini kan nanti di dalam besi ini ada penutupnya ya, ada selaput penutupnya di sini. Ini sudah kita tarik ya, kita tarik ke atas. Makanya ini yang sudah tertarik ya. Itu sudah terlihat ya. Nah, itu putih-putih itu adalah yang sudah kita tarik sebenarnya ya, putih-putih itu. Dan kita harus masukkan dari bawah putih-putih itu ya, dari sini. Kita masukkan besinya ini ya. Kita masukkan dari bawah putih-putih. Masukkan, dorong ke depan ya. Kita dorong ke depan sampai depan banget ya. Kalau belum bisa nyampe depan, bisa kita pakai kunci atau pakai apa biar bisa mendorong sampai depan ya. Saya akan memakai kunci atau pakai apalah bisa ya. Saya mau memakai kunci ini untuk mendorong biar nyampe depan ya. Didorong aja. Biar besinya nyampe depan ya. Ini setelah besinya kita pasang ya, bisa dilihat ya, ini sudah ada besinya ya. Tadinya sini lembek ya, karena besinya belum dipasang. Ini setelah besinya dipasang seperti ini, kita bisa ambil lagi
kunci yang tadi buat kita dorong, dan setelah itu ini yang bekas putih-putih ini selaput untuk ini ya, putih-putih ini selaput untuk di bagian pengaman besi yang berbenturan dengan kaki, kita pasangkan lagi ya ke posisi yang semula. Jadi biar nanti waktu dipakai sepatunya kakinya tidak terkena besi. Oke, jadi seperti ini cara memasang outsole sepatu safety dengan cara membongkar besinya.